Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya hari ini. Terima kasih atas ruang di hatinya untuk mata kuliah saya. Apakah kalian sudah mendengar single terbaru dari saya? Sudah ya. Terhibur? Apakah terhibur? Apakah Apakah termotivasi? Itu yang penting sih. Ya, semoga ya. Saya juga menikmati ya. Saya juga menikmati sekali mata kuliah ini, dan lagu itu didedikasikan untuk kalian ya yang mengikuti mata kuliah Hapyo semester ini. Apa namanya, kalau saya itu seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, itu harus kalau bikin lirik itu mulainya dari beat dulu sih, masuk dengerin beat dulu. Oh, ini beatnya enak nih kayaknya nih. Terus apa nih lirik yang bisa saya masukin ke sini? Oh, ternyata tentang Hapyo gitu ya. Oke. Saya kenapa nggak jadi rapper aja? Waduh, itu ya kalau jadi rapper itu kalau pandemi ini nggak bisa manggung. Enggak sih. Ya, kita memang nggak bisa milih banyak ya dalam hidup. kayak ngomong apa namanya? Ya, gitu deh. Kita nggak bisa milih banyak dalam hidup ya, jadi harus pilih salah satu ya. Akhirnya saya memilih menjadi pengajar yang bisa nge-rap. Tapi saya nggak bisa freestyle ya. Kalau freestyle itu susah ya, harus banyak latihan ya. Kalau saya nggak bisa. Saya memulai karir saya di sebagai rapper itu tahun berapa ya? Udah lama sebenarnya. Dari ya, saya besar dengan lagu-lagu rap. Pertama kali saya nge-rap itu di umum itu di radio. Dulu ada namanya, sekarang namanya Trax FM. Dulu namanya MTV. Apa itu ya? Sekarang Trax FM itu masih ada nggak? Ada ya? Nggak tahu Sensei. Nggak tahu ya. Kurang tahu Sensei. Dulu ada namanya radio, namanya Trax FM kalau nggak salah ya. Sekarang apa ya namanya? Nggak tahu sih. Masih ada kayaknya. Dulu namanya beda sih. Nah, dulu situ ada acara radio khusus untuk hip hop gitu. Terus ada sesi buat freestyle-nya gitu ya. Nah, saya sempat nelpon ke situ, terus saya freestyle di situ sebentar ya, tapi terus ditanya pertanyaan yang sama ya, kenapa nggak jadi rapper aja gitu. Terus saya bilang saya ini sekarang lagi pengajar ya, soalnya rapper itu ya harus benar-benar fokus ya, jadi nggak bisa menyabang gitu, susah ya, harus konsisten sama musikalitasnya ya. Oke. Ya. Semoga bisa viral ya. Amin. Tunggu debutnya Sensei. Oke. Terus hari ini ya kita akan mendengarkan 3 orang presentasi ya. Yang 2 pakai video, yang 1 langsung ya dari Dita. Yang video dari Salman dan dari siapa tadi? Lupa namanya tuh kan. Gilang ya, terima kasih Gilang. Ya, untuk yang lain nanti mungkin bisa cerita ya kenapa kayak kendalanya gitu apa sampai nggak bisa menyiapkan presentasi untuk hari ini ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai masuk ke materi, kita akan sama-sama mendengarkan anthem kita ya, lagu anthem. Malu juga sebenarnya. Hari Sembong is back. Mr. Fox. Buat kalian yang ambil mata kuliah Hapyo, Sambil baca liriknya ya. listen up yo. Hapyo itu susah,
Malu juga sih. Makanya jangan dibuat susah lagi. Hapyo, susahnya bukan main. Hapyo, tiap minggu bener ngeselin. Hapyo, cara buatnya bener susah. Hapyo, tiap minggu bikin resah. Hapyo, susahnya bukan main. Hapyo, tiap minggu bener ngeselin. Hapyo, cara buatnya bener susah. Hapyo, tiap minggu bikin resah. Kita Ya udah, malu. Ternyata malu juga ya. Oke. Ya. Terima kasih atas apresiasinya. Tepuk tangannya makasih ya. Makasih. Oke. Hai sensei. Oke. Ya. Oke, kita mulai masuk aja ke presentasi hari ini ya. Pertama dari dari Salman dulu. Malu beneran ya. Kenapa bisa gitu ya? Sebentar. Oke. Nggak muncul, sebentar. Ya. Dari Gilang dulu, maaf. Itu kan salah, sebentar. Oke, kita dengarkan presentasi dari Gilang. Gilang udah bikin videonya ya tentang kucing ya. Terima kasih Gilang. Kita lihat sama-sama. Domo, konnichiwa minasan. Gilang desu. Dozo, yoroshiku onegai shimasu. Kyou wa neko ni tsuite hanashimasu. Ja, hajimemashou. 猫は人気なペットの一つです。多くの人が猫が可愛いと言いますよ。猫は爬虫類です。普通には猫は1匹から5匹まで子猫を産みます。しかし5匹以上の子猫を産みもいますよ。猫もすごいことを知ってことができますよ。例えば猫は遠いから物を見ることができます。そして遠いから匂いも感じることができます。そして遠いから声も聞くことができます。ある猫の研究があります。研究によると猫の耳は45から6万ヘルツの音を聞くことができますよ。人の耳なら20から2万ヘルツしか聞こえません。2万ヘルツの以上聞こえる音は超音波と呼ばれます。ですから猫はいろいろな音を聞くことができます。すごいでしょ。それでは皆さん、今日は猫について話しました。ありがとうございました。 Ya. Oke. Bagus banget ya. Menghibur. Terima kasih Gilang. Gilangnya ada nggak di sini? はい、 Ada ya. Oke. ada sensei. Ya, makasih. Mungkin bisa cerita dulu Gilang gimana susahnya atau kendalanya waktu bikin video itu. Itu tadi saya lihat sih banyak muncul dalam kecepatan yang cukup tinggi juga ya. Kayak foto-foto gitu ya. Itu juga mungkin buatnya saya pikir susah sih. Silakan Gilang, barangkali mau cerita yang lebih. Kalau susahnya mah ya itu sensei milih-milih katanya susah. Oke. Milih katanya susah. Naskahnya Sama- berarti ya. Pembuatan katanya. naskahnya. Oke. susah sama. Terus kan terus kan ada yang temanya nepo juga tuh. Awalnya waduh ada yang nepo juga nih, tapinya kelihatan sama gitu, tapi udah terlanjur buat ya udahlah, nggak apa-apa lanjut aja gitu saya. Iya, nggak apa-apa. Ada lagi? Oh iya. Udah mungkin itu
Oke, bikinnya pakai apa tuh? Laptop atau HP? Laptop sensei. Pakai apa tuh? Editnya pakai Adobe Premiere, terus kayak yang buat ngilangin latar belakangnya, buat yang belakangnya pakai Adobe Photoshop. Oke. Jadi ada background tentang IT juga ya, bisa IT ya. Oke, makasih Gilang. Nah, Ya, makasih banyak. Silakan dari yang lain dulu. Ada yang mau tanya atau berkomentar silakan. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Jepang boleh. Sensei mau coba nanya ke Silakan, Gilang. silakan. Eh, dari banyak jenis kucing yang Gilang tahu, yang paling Gilang suka itu yang jenis kayak apa dan kenapa? yang kalau yang paling saya aja ya, yang paling saya suka itu jenis Mucin Cat. Itu ada Mucin Cat yang kakinya pendek. Itu kalau ngeliat itu tuh nggak tahu kenapa lucu gitu. Kucing cebol. Oke, makasih. Hai Gilang. Makasih. Kasih. Hai. Gilang miara kucing. Iya, sensei. Oh, berapa? Ada 3. Banyak banget. Silakan yang lain. Ada. Jadi kalau misalnya sama itu sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Jadi pasti walaupun temanya sama itu kan sudut pandangnya beda, terus ekspresinya juga beda ya. Jadi santai aja. Ya. Silakan yang lain. Ada. Silakan. Yang mau berkomentar juga boleh. Oke, dari saya selain tadi ya itu videonya interaktif banget. Maksudnya interaktif itu gimana ya? Bukan ada interaksi tapi hidup gitu ya. Maksudnya banyak pergerakan jadi menarik untuk dilihat ya. Makasih banyak. Terus kalau tadi juga Gilang bilang naskahnya yang susah ya. Jadi mungkin sebenarnya kita kembalikan lagi misalnya kalian memang kesulitan dengan naskah ya, seperti yang saya bilang di lagu juga ya, pakai aja naskah yang udah ada ya, jadi nggak usah bikin dari nol ya. Tapi kadang kalau kita pakai naskah yang udah ada kita nggak bisa milih sih emang ya, nggak bisa bebas gitu ya, tapi paling nggak bisa latihan dulu gitu ya. Terus dari ini juga sekarang kan Gilang pakai video ya, jadi berharap nanti video ini bisa jadi jembatan ya untuk nanti Gilang bisa tampil secara real time gitu ya. Semoga nanti bisa memotivasi ya, bisa jadi jembatan dulu ya, latihan. Oke. Terus naskahnya juga tadi kata-katanya lebih mudah dipahami ya, nggak susah. Dan itu pun kalau misalnya Gilang pikir belum bagus ya, itu udah bagus sih kalau menurut saya ya. Isinya tersampaikan ya. Itu sip. Makasih banyak Gilang. Hai sensei. Ya, sama-sama. Oke, ya. Sip, barangkali ada yang mau berkomentar lagi? Nggak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan video selanjutnya dari Salman ya. Bentar. Minasan, Bentar. Oke. Mana tuh? Oh ini. Oke, sudah muncul ya. Saya tampilkan ya. Minasan, konnichiwa, hajimemashite.
私はサーマナ・ファレジと申します。今回はゲームについて発表させていただきます。では始めます。皆さん、ゲームをしたことがありますか？ゲームは私たちの自由な時間にとってとても楽しいので、私はゲームが好きです。皆さん、見てください。ここは3つのゲームコンソールのシンボルがあります。これは PlayStation と Xbox と Nintendo です。はい、次のページ行きましょう。はい、次のページは私の初めてコンソールゲーム。これは私の初めてゲームコンソールです。左は PlayStation 1と右はゲームボーイです。しかしゲームボーイは簡単に壊れたので、私は PlayStation 1の方がいいです。それじゃ次のページ行きましょう。次は一番好きなゲームです。皆さん、このゲーム知っていますか？これは私の一番好きなゲームです。そのゲームの名前はペプシメントを言います。このゲームはとっても面白いです。だから私はこのゲームはとても好きです。はい、次のページ行きましょう。次はゲームの歴史です。ゲームは初めて作ったものは1970年です。そしてその初めてゲームは誰が作ったんですか？その人の名前はルドルフ・ヘインリッチ・バイエルです。そして初めてのコンソールゲームは、はい、これです。マグナフォックス・オディセイです。はい、次のページ行きましょう。はい、次のページは今日のコンソールゲーム。今はもういろいろな新しいコンソールゲームがあります。例えばこれです。Xbox Series X と PlayStation 5です。その2つのコンソールはとっても欲しいです。でも値段はとっても高いだからしょうがないですよ。はい、次のページ行きましょう。はい、次はいろいろなゲーム。今はたくさん面白いゲームがあります。例えばこれです。Call of Duty Cold War と Dota 2と Valorant と Apex Legends です。その4つのゲームはとても人気です。全部そのゲームはもうするんです。はい、終わりました。今日はゲームについて話しました。皆さんもやってみてください。どうもありがとうございます。じゃあまたね。 Oke. Sip. Oke, ya. Tadi juga udah cukup baik ya. Makasih banyak Salman. Salmannya ada di sini. Hai sensei. Ya, silakan bisa cerita-cerita dulu tentang HPO-nya. Untuk ini HP-nya sendiri sih kurang lebih sama kayak gila ya sensei. Itu apa tuh kendala di ini doang di naskahnya, makanya tadi agak belepotan gitu bahasa Jepangnya. Enggak juga sih. Ada lagi silakan. Pakai apa tuh bikinnya? Saya sama sensei kayak gitu pakai Adobe Premiere sensei. Adobe Premiere. Kayaknya susah banget ya. Enggak. Ya itu juga kan ini pertama kali saya ngedit video, makanya agak kaku sensei. Oke. Saya sampai lihat-lihat juga cara ngedit video gitu. Sip. Ya, jadi dengan HPO ini jadi punya skill baru ya. Iya sensei. Oke. Saya jadi tahu cara ngedit video sih. Belajar yang lain jadinya ya. Oke, sip, makasih. Makasih Salman. Yang lain gimana? Silakan berkomentar atau bertanya, boleh. Enggak? Dozo. Silakan dulu Kak Gloria.
Sip. Yang lain silakan. はい、先生。Ya. サーマンさん、素敵な発表ですね。ありがとうございました。さっきは初めてのゲームは、いつゲームを始めましたか、サーマンさんは。何歳ですか？はいはい。このゲームは初めてするのは、多分5歳頃です。はい、5歳頃。5歳から。はい、ありがとうございます。Baik, oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Ya, silakan yang lain. Ya, baik ya, bagus sekali tadi ya. Sebelum bertanya bisa mengapresiasi dulu ya tadi. Tapi untuk temannya yang belum bisa, ya nggak apa-apa. Nanti mungkin ini ya, kadang masih belum suka lupa ya. Jadi alangkah baiknya ya sebelum bertanya atau berkomentar bisa kita mengapresiasi dulu ya. Misalnya tadi ya stekina hapyo arigatou atau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa sih. Bagus banget hapyonya, makasih ya gitu. Terus mau komentar nih atau mau tanya gitu ya. Terus yang kalau kita sebagai presenter ya menerima pernyataan atau menerima komentar itu juga sebelum kita menjawab ya atau sebelum kita berkomentar balik, alangkah baiknya kalau kita bisa berterima kasih dulu ya, misalnya makasih ya pertanyaannya atau makasih ya komentarnya gitu. Atau kalau dalam bahasa Jepang goshitsumon arigatou gozaimasu ya, komento arigatou gozaimasu gitu aja cukup ya. Tapi sekali lagi kadang karena kita belum terbiasa ya, hal-hal yang bisa kita perhatikan itu memang tidak banyak. Jadi bukan berarti kalian nggak bagus gitu ya berinteraksinya, nggak apa-apa. Jadi namanya juga baru belajar. Makanya saya ingatkan sekarang, siapa tahu nanti dengan mengingatkan ya tingkat kesadarannya jadi lebih tinggi. Jadi ingat ya, oh sebelum ini saya terima kasih dulu gitu ya, seperti itu. Oke. Ada lagi yang lain, silakan. Kalau dari saya tadi yang Gilang, yang Salman juga udah bagus banget ya. Cuman mungkin ya ini kesenangan pribadi aja sih. Background lagunya tuh kayak horor gitu. Ya nggak sih? Jadi saya agak ya gitu deh. Mungkin kalau backsoundnya agak yang ceria gitu mungkin lebih baik lagi sih. Tapi ya intinya isinya sih udah oke ya. Makasih banyak Salman. Terus itu Pepsi Man ya, saya juga pernah sih main ya. Sekarang tuh kayak game itu ya, apa tuh yang waktu itu ada di HP juga Sekarang ya. makin Subway Surf sih. Kenapa? Sekarang mah udah kayak Subway. Iya udah biasa ya di game model gitu. Dulu zaman dulu itu sensasi yang baru ya main game seperti itu. Sip. Ada lagi dari yang lain silakan. Oke, kalau nggak ada, baik, terima kasih Salman ya. Kita lanjutkan ke punya Dita ya. Sebenarnya Dita itu udah pernah hapyo ya sebelumnya ya. Sebelumnya tuh hapyo tentang apa tuh? Tentang NCT sensei. Oh iya Cuma itu ya. waktu sama presentasi masih gugup banget. Jadi masih berantakan. Oke ya. Jadi buat yang lain yang udah pernah presentasi itu bukan berarti kalian nggak boleh hapyo lagi ya, silakan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian bisa hapyo lagi ya, begitu. Jadi biasanya sekarang kan satu pertemuan itu 5 hapyo ya. Jadi silakan yang udah hapyo juga boleh.
Tapi nanti kalau misalnya ada banyak yang hapyo, nanti saya dulukan yang belum pernah gitu ya. Kayak gitu aja sih. Ya, dengan semakin banyak pengalaman kalian presentasi itu pertama jadi terbiasa ya. Kedua, karena terbiasa jadi hal yang bisa diperhatikan itu semakin banyak gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa diambil manfaatnya ya dengan banyak latihan. Silakan dimanfaatkan waktunya. Kalau kalian pikir hapyo ini nggak akan berhubungan sama kehidupan kalian nanti, itu saya pikir sih salah ya, karena kemampuan public speaking, kemampuan ngomong di depan banyak orang itu benar-benar kemampuan yang sangat diperlukan ya, apalagi sekarang kayak gini kan, pandemi kayak gini, itu susah, jadi makin susah gitu loh nemu momen kita bisa belajar seperti itu. Jadi dengan bahasa Jepang ya, saya berharap kalian bisa belajar gimana caranya menceritakan sesuatu di depan orang yang lain ya. Walaupun kemarin yang sekarang juga ada yang dalam bentuk video, itu nggak apa-apa ya, sebagai awal ya, sebagai batu loncatan. Siapa tahu nanti dari situ bisa mengembangkan diri lagi supaya bisa hapyo secara real time ya, seperti itu. Oke ya, jadi berharap nanti bisa muncul lagi minggu depan yang baru-baru ya. Oke, baik Dita, kita akan mulai ya. Saya munculkan dulu sebentar. Gitu. Mana ya? Sebentar, kok nggak ada. Oke, baik. Ya, silakan Dita kalau sudah siap. Hai sensei. Oke. Sensei. Kok balik lagi. Konnichiwa. Oke, sorry. Maaf. Konnichiwa sensei, minasan. Konnichiwa. Konnichiwa. Watashi wa Dita desu. 今日はエスパについて話します。次のページ先生。エスパは SM エンターテインメントの新しいグループです。彼らは2020年11月17日にデビューしました。エスパには4人のメンバーがいます。次のページ先生。カリナはエスパの最年長のメンバーでありリーダーです。カリナは2000年4月11日に韓国で生まれました。次のページ先生。リチェルは2000年10月30日に東京で生まれました。リチェルは日本から来た最初の女性会員です。次のページ先生。ウィンターは2001年1月1日に韓国で生まれました。ウィンターはエスパーメンバーとして紹介された最初のメンバーでした。次のページ先生。ニンニンは2002年10月23日に中国で生まれました。
Ningning wa Espa no Sainensho no member desu. Tsukino peiji sensei. Espa ni wa uraku mamba to forever no ikyoku ga arimasu. Kore wa uraku mamba desu. Sensei, Tsukino peiji. Kore wa forever desu. Ya. Hai sensei, Tsukino peiji. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Terima kasih Dita. Ya, oke, baik. Terima kasih Dita. Silakan yang lain dulu, silakan barangkali ada yang mau berkomentar atau bertanya. Ini baru grupnya ya. Namanya belajar. Apa kok kayak maksudnya kan kok belajar kayak Vespa. Kenapa Stefano nggak kedengeran? Bacanya Oh iya. Vespa. Vespa. Motor Vespa. bukan Vespa. Ya, makasih Stefano. Silakan yang lain, ada lagi? Saya pikir dibacanya Aespa gitu ya. Ternyata dibacanya Espa gitu. Silakan yang lain. Ya, oke. Ya, dari saya kalau naskahnya sudah baik ya. Terima kasih Dita. Mungkin ada bagian-bagian yang masih terkesan kayak bahasa tulis ya, kayak Deari gitu ya. Mungkin bisa pakai D gitu aja nggak apa-apa. Deari itu yang mana ya tadi? Sebentar. Saya munculkan lagi ya. Yang mana tuh? Nah, yang ini nih. Iya, sensei. Iya nggak apa-apa sih. Yang ini nih yang ini ya. Jadi kadang ini masih berupa bentuknya ya, masih berupa bahasa tulis. Jadi kalau misalnya diucapkan dalam bentuk ragam bahasa lisan bisa diganti jadi misalnya Karinawa Sainencho no member de gitu ya. Espa no Rida des gitu. Seperti itu sih. Ya. Oke. Oke, Hai makasih. sensei. Ya, sip. Sumimasen sensei mau nanya Silakan. nanya ke sensei. Oh, nanya ke saya. Yang itu yang buku yang Deari itu kan dari bentuk ari masnya dihapus ya. De Arimas Kalau gitu. di kalimat ada yang pokoknya bentuk masnya dihapus gitu. Untuk di tengah kalimat itu fungsinya untuk apa ya sensei? Apa untuk bahasa tulis aja atau gimana gitu? Sama dengan D gitu. Oke, ya. Ini bentuk sambung ya. Jadi misalnya mau bilang dua hal ya. Karina ini member yang paling tua dan dia tuh pemimpinnya gitu. Ini kan ada dua hal ya. Bisa diucapkan dengan dua kalimat, misalnya Karinawa Sainencho no member des. Karinawa Espa no Rida des, gitu kan ya. Jadi ingin mengucapkan dua hal ini.
Nah, kalau misalnya diucapkan dengan 2 kalimat tadi kan panjang ya. Nah, bisa dipendekkan ya. Jadi karinawa sainencho no memba de, atau kalau dalam bahasa tulis bisa pakai yang seperti ini ya, deari espanorita desu. Baik, kita lanjutkan ya. Terima kasih banyak sudah kembali lagi. Tadi pertanyaannya untuk apa bentuk sambung tadi ya, yang bentuk masnya dihilangin gitu. Yaitu bentuk mas itu salah satu bentuk sambung ya, seperti misalnya ada 2 aktivitas ya, misalnya asa rokuji ni okimashita. Terus misalnya asa pang o tabemashita gitu ya, misalnya. Bisa digabungkan dua kalimat ini kan ya. Asa rokuji ni oki gitu. Atau yang sebelumnya pernah kalian pelajarin kan bentuk T ya. Asa rokuji ni okite pang o tabemashita gitu ya. Tapi sebenarnya bisa juga disambung pakai bentuk kepala mas ya dibilangnya. Jadi asa rokuji ni oki pang o tabemashita gitu ya. Tapi biasanya untuk yang seperti ini dipakai untuk kata ragam bahasa tulis ya. Kalau dalam ragam bahasa lisan itu jarang dipakai juga sih yang kayak gitu. Ya, seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Pertanyaannya tadi dari Ivy ya. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sama-sama. Terus untuk Dita, makasih banyak udah hapyo lagi ya. Pasti dapat pengalaman yang baru ini, bisa menambah pengalamannya ya. Jadi kalau kita main game kayak model kayak yang cerita gitu ya, yang RPG kayak gitu, itu kan ada ya poin yang namanya EXP, experience ya. Jadi walaupun kita performance-nya nggak bagus di game itu, tapi kita pasti dapat poin yang namanya EXP itu. Jadi semakin banyak poin EXP-nya, kita jadi bisa semakin kuat gitu kan ya. Demikian juga dengan mata kuliah HPU ini ya. Jadi semakin kalian banyak berpresentasi, itu pasti jadi semakin pertama semakin terbiasa ya. Kan ada istilah bisa karena biasa ya, itu ya. Jadi terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa, itu nanti yang bisa diperhatikan itu jadi lebih banyak ya. Yang pertama awalnya tidak bisa komunikasi sama penontonnya, jadi bisa gitu ya. Awalnya tidak bisa mengapresiasi orang yang nanya, misalnya gositsumo arigatou gozaimasu, awalnya nggak bisa bilang gitu, tapi sekarang udah bisa gitu ya. Itu karena ada pengalaman sebelumnya. Kalau tidak ada ya kita di titik nol terus ya, tidak ada pergerakan di situ karena tidak ada pengalaman yang masuk yang sebagai input ya. Setelah ada pengalaman kan dapat feedback juga untuk gimana caranya supaya jadi lebih baik gitu ya. Punya Dita juga udah baik ya, PowerPoint-nya juga tersusun dengan baik ya, pakai efek-efek seperti ini ya. Jadi secara visual tuh kita istilahnya dimanjakan gitu ya. Ada bisa muter video juga ya, transisinya juga ada bagus ya. Jadi untuk PPT-nya udah tersusun dengan baik sih. Terus kata-katanya juga sudah jauh lebih baik ya dari kemarin. Sebenarnya yang kemarin juga bagus sih ya, sekarang juga bagus ya, mudah dipahami. Paling yang tadi aja sih yang DRI gitu aja ya. Oke, terus itu aja dari saya ya. Makasih banyak Dita udah hapyo 2 kali ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama ya. Nah, sekarang selanjutnya saya mau ngobrol nih untuk teman-temannya yang masih belum bisa presentasi. Kira-kira kenapa tuh? Bisa nggak diceritain? Sorry, mungkin kacamata saya mengintimidasi jadi
Silakan barangkali ada yang mau cerita kendalanya. Kalau saya itu berusaha nggak menunjuk ya. Jadi kenapa nggak menunjuk? Maksudnya menunjuk itu maksudnya ya besok minggu depan kamu ya gitu. Nggak begitu. Karena saya masih percaya bahwa ketika kita memutuskan diri sendiri ya, memutuskan bahwa minggu depan saya hapyo. Nah, itu adalah sebuah proses yang harus dilalui gitu. Dan itu merupakan momen yang penting mengambil keputusan itu ya, berkaitan dengan proses belajarnya. Itu adalah momen yang penting. Jadi saya berusaha tidak menunjuk ya. Pengen sih gatel gitu ya, kamu aja gitu ya. Sebenarnya pengen, tapi kalau mikirin untuk kalian ke depannya itu saya memutuskan, saya berusaha sabar gitu ya, nggak nunjuk gitu. Jadi keputusan kalian minggu depan saya hapyo itu adalah sebuah proses pembelajaran juga. Jadi bukan sekedar keputusan biasa ya, itu sebuah hal yang besar sebenarnya. Jadi untuk yang sudah hapyo itu kalian sudah melewati proses itu ya, dan itu akan mendorong kalian ke tempat yang lebih baik lagi gitu. Seperti itu. Nah itu kan saya yang mikirin seperti itu. Istilahnya itu pikiran saya. Nah saya nggak tahu nih kondisi kalian seperti apa, yang belum bisa hapyo itu kendalanya apa. Mungkin bisa diceritakan di sini ya. Boleh sharing ya, silakan. Ada? Mungkin dengan menceritakan ya kendalanya saya ini sensei gitu ya. Mungkin bisa jadi momen untuk merunut kembali, oh ternyata mungkin bisa diatasi gitu, siapa tahu gitu. Silakan, ada yang mau cerita? Batuk doang. Ada lagi? Ada yang mau cerita? Nggak ada? Silakan. Kenapa? Aduh, nggak kedengeran nih, Stefano. Presentasi yang aduh, nggak kedengeran, maaf ya. Jadi laptop saya tentang apa? Toyota Supra. Oh. Ya, boleh Toyota Supra. Jangan panjang-panjang tapi Stefano ya. Ya. Oke, boleh disiapin buat minggu depan ya Toyota Supranya. Oke, mohon maaf ya kalau nggak kedengaran suara kalian, soalnya laptop saya speakernya kurang bagus. Jadi kadang nggak kedengeran. Silakan, yang lain mau cerita apa kendalanya? Milih naskahnya atau gimana? Ya. Kalau misalnya bingung ya, baik, saya akan mendemonstrasikan gimana caranya supaya bisa membuat naskah hapyo. Jadi sebenarnya kita seperti yang sudah sering saya bilang ya, nggak perlu bikin naskah dari nol ya. Silakan pakai yang sudah ada saja. Misalnya dari sini misalnya ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai naskah yang udah jadi, memang nggak bisa milih sih ya, nggak bisa milih banyak ya. Misalnya kita cari yang, atau jangan dari sini deh, dari website aja misalnya, bentar.
Bentar ya. Bentar dulu. Bentar. Ya, oke. Jadi mungkin ada juga yang udah pernah lihat ini. Websitenya namanya Watanoshi. Ada yang pernah dengar? Belum pernah saya. Belum pernah ya. Jadi ada website namanya ini Watanoshi. Watanoche tulisannya Watanoch ya, watanoch.com. Jadi ada website seperti ini yang isinya adalah bacaan ringan ya. Jadi kalian bisa baca macam-macam tentang Jepang itu dengan bahasa yang mudah dipahami, dan kalian bisa milih levelnya juga. Misalnya saya nggak mau susah-susah gitu ya, pengennya yang gampang-gampang aja, ini bisa milih dari sini gitu. Kelihatan ya, dari levelnya ada level N5, N4, N3. Jadi website ini bukan untuk orang yang nyari bacaan yang agak susah gitu, karena ini untuk yang dasar ya. Nah, misalnya kita mau cari tentang makanan nih, shokuji ada di sini ya, shokuji. Kita lihat kalau shokuji ini bisa nih, ada macam-macam, misalnya makan ya. Jadi kita bisa melihat ekspresi orang, ekspresi bahasa ya, dalam bercerita tentang makanan dalam bahasa Jepang yang mudah dipahami gitu. Misalnya ini tentang niku dama soba o taberu. Ya sebentar, agak lemot. Jadi di sini banyak sekali. Nah ini nih. Kok kembali lagi? Kenapa ya? Bentar, kita cari yang lain deh. Misalnya kangko. Nah misalnya, nah ini tuk-tuk o shitte imasu ka? Tuku-tuku. Nah ini bagus banget ya buat di. Ini bahasanya juga mudah tuh, lihat deh. Tuku-tuku o shitte imasu ka? Shashin no norimono desu. Tuku-tuku itu adalah alat transportasi yang ada di gambar ini ya. Dokoka de mita koto ga arimasen ka? Pernah nggak? Kayaknya pernah ya lihat yang ini gitu ya. Terusそうですね、これはタイで使われているタイのタクシーです。タイヤが3つあるので、車じゃありませんし、オートバイでもありません。沖縄県にある会社が沖縄県にある会社がトゥクトゥクのレンタルを始めました。金額は3時間で9800円。沖縄の街をドライブしながら景色を楽しめそうですね。普通の運転免許があれば運転してもいいらしいです。でも私は運転する自信がありません。難しそうですね。友達と海に行って写真を撮るのもいいですね。いや、友達の運転はちょっと心配ですが、いい思い出になりそうです。沖縄に行ったらぜひトゥクトゥクに乗ってみようと思います。Ya, gitu. Mudah dipahami kan? Ya, jadi kalian bisa juga pakai naskah ini sonomama gitu ya. Begitu aja gitu, nggak perlu dirubah-rubah, dipresentasikan gitu. Jadi sebagai dasar untuk latihan dulu aja, tinggal di copy paste aja, nggak masalah ya. Jadi misalnya pakai ini ya, fotonya dipakai gitu, terus ininya, tapi ininya jangan dimunculin di PPT-nya, ini ditaruh di copy paste di tempat yang lain di naskah ya. Terus di arrange sedikit
supaya jadi presentasi. Nanti di PPT-nya tinggal tampilin foto-foto ini aja gitu ya. Jadi saya pikir sih mudah ya, nggak kompleks banget kan. Ininya apa, tinggal misalnya gini, tinggal ditambahin konnichiwa minasan, kyou wa tuku-tuku ni tsuite happyou shimasu. Jiko shokai dulu ya, sorry. Konnichiwa, hari desu. Kyou wa tuku-tuku ni tsuite happyou shimasu gitu ya. Terus langsung masuk ke sini. Tuku-tuku o shite imasu ka gitu kan. Shashin no norimono desu sambil munculin di PPT-nya gitu kan. Dokoka de mita koto ga arimasen ka? Minasan mita koto ga arimasu ka kono norimono toka. Ya, bisa juga diimprovisasi seperti itu. So desu ne, kore wa tai de tsukawareteru tai no taxi desu. Taya ga 3 つあるのでkuruma ja arimasen shi otobai de mo arimasen ya. Bahasanya juga nggak susah ya. Kalau mau dimodifikasi jadi bahasanya sendiri itu juga welcome banget, itu nggak apa-apa ya. Kore wa tai de tsukawarete iru tai no taxi desu. Taya ga 3つありますのでmisalnya. Kuruma janai shi otobai de mo nai desu gitu. Misalnya mau dirubah gitu ya, nggak apa-apa. Okinawa ken ni aru kaisha ga tuku-tuku no rental wo hajimemashita gitu. Jadi bisa menggunakan kalimat dari sini, nggak apa-apa ya. Pakai pakai fotonya juga dari sini. Nanti di PPT-nya tinggal dicantumkan aja sumbernya dari mana gitu ya. Sumbernya Watanoshi gitu kan. Ini contoh yang pertama, kita lihat yang lain ya. Atau kalau misalnya kalian udah bisa berimprovisasi lagi, informasinya bisa diganti menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Misalnya bajai. Kalian tahu kan bajai? Ada nggak yang nggak tahu bajai? Tahu kan, tahu semua ya. Bajai masih beroperasi soalnya. Bisa diganti jadi bajai. Bajai o shite imasu ka? Gitu kan. Shashin no norimono desu. Dokoka de mita koto ga arimasen ka? Minasan bajai ni notta koto ga arimasu ka? Do omoimasu ka? Semai desu ka? Hiroi desu ka? Bisa kayak gitu ya. Bajai wa Indonesia de tsukawarete iru taksi desu gitu kan. Taya ga 3 kan sama aja ya. Bannya ada 3 gitu kan. Bisa sama gitu. Informasi yang di bawahnya sih memang mungkin perlu disesuaikan lagi kalau diganti jadi bajai ya. Kayak gitu. Ya. Itu salah satu alternatif lain ya kalau misalnya kalian punya ruang di hati untuk improvisasi yang lebih. Kita cari yang lain nih. Misalnya kayak tadi shokuji ya, shokuji. Nah ini nih, yang mana kira-kira? Yang ini nih, yu soba. Ya, jadi ini salah satu alternatifnya ya. Namanya dilihat ya, nama websitenya watanoch.com. Nah ini kok nggak muncul ya? Oh ini cuma foto doang. Kok nggak muncul ya? Oh ini muncul. Sorry ya. Ini ceritanya tentang salah satu jenis noodle, jenis mie di sana ya, namanya yu soba. Apa ya namanya? Mie minyak. Mie ayam kali ya. Kanji de yu to kaite abura to yomimasu. Abura soba. Nandaka futorisou na tabemono desu ne. 店内のラーメン屋と同じです。カウンターがあって店員が2人働いていました。この時間は暇そうでした。先に食券を、払わなければなりません。並盛りは普通の利用という意味です。
760円ですね。隣の大盛りも同じ金額です。その横の W 盛りも同じ金額です。W 盛りは大盛りより量が多いんです。これが大盛りです。席の前に食べ方が書いてあります。酢と、ラー油をよく混ぜると美味しいみたいです。書いてある通りに、酢とラー油を入れてみます。混ぜると色が変わりました。ラーメンのようにスープがありません。油だけです。麺が少し太いです。味は脂っこくありません。実は油そばのカロリーはラーメンのより低いそうです。ちょっと安心しました。美味しいですよ。Nah gitu ya. Jadi ini memang kalau dilihat ya mungkin agak susah untuk langsung dipakai ya. Nah ini adalah contoh naskah yang perlu dimodifikasi lagi, banyak ya modifikasinya. Mungkin kita bisa membuat sebuah presentasi memperkenalkan Abura Soba ya. Gitu. Jadi jadi perlu modifikasi yang banyak ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung sama naskahnya gimana nih, udah jangan ketinggian ya. Targetnya jangan ketinggian, yang penting tampil dulu. Pakai naskah yang udah ada dulu gitu. Dari situ nanti sedikit-sedikit gitu ya. Sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Ya, itu masukan dari saya mengenai naskah ya. Jadi kalau kalian bingung naskahnya, bisa ambil dari buku Dokai 1-2 ya. Atau dari website ini Watanoshi ya. Jadi ada naskah yang memang bisa langsung dipakai ya. Ada juga naskah yang memang perlu dimodifikasi sedikit gitu. Begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ya. Tidak ada sensei. Iya, oke. Ada yang mau cerita tentang kendalanya? Kalau dari saya sama aja sih sensei, tentang pemilihan kalimatnya. Terus juga saat mau bikin tentang ini apa sih konsep dari SK ini tuh kayak gimana sih? Nah, terus saya coba ternyata ada beberapa kata atau kalimat yang agak susah. Terus saya mikir, waktu kalau saya presentasiin takutnya takut salah gitu. Ya udah cari aman aja gitu, nggak usah dijelasin gitu. Iya, nggak apa-apa ya. Pertama nggak apa-apa, cari aman dulu ya, betul. Makasih Dita ya. Jadi kalian kan kalau mau HP itu pasti banyak kekhawatiran ya, takut naskahnya salah, takut salah ngomong atau gimana, itu saya paham sekali, karena saya juga melewati hal yang sama dengan kalian. Nah, untuk menghilangkan kekhawatiran ini kan banyak caranya ya. Misalnya kalau khawatir pemilihan katanya nggak bagus, kalian bisa pakai naskah yang udah ada dulu ya, atau menyusun naskah apa adanya. Itu sama sekali nggak masalah. Yang penting tampil dulu ya, coba dulu ya. Kalau kalian nggak coba, nggak akan ngerti apa-apa. Di sini kalau saya ya bukan Mahotsukai ya, bukan penyihir atau bukan apa gitu yang bisa bikin kalian jadi ya kamu nanti besok bisa gitu. Kalau kasih instruksi bisa ya, kamu minggu depan besok hapyo gitu misalnya. Tapi yang bisa merubah diri kalian sendiri ya cuman kalian. Saya cuma bisa memberi masukan, teman-temannya ngasih referensi ya. Jadi silakan nanti di sini juga seperti yang sudah saya pernah jelaskan, itu bukan tempat menghakimi kemampuan bahasa Jepang kalian ya. Bukan mau kalian tuh kan udah belajar setahun kok begitu doang sih bahasa Jepangnya, bukan mau begitu ya. Tapi
mau sama-sama berkembang supaya kalian jadi dengan bermodalkan bahasa Jepang bisa menyampaikan sesuatu ke orang gitu ya. Kalau misalnya kita mau nyampein sesuatu nih, ada sesuatu yang mau kita sampaikan, misalnya saya pengen orang lain tahu hobi saya misalnya. Tapi dengan keinginan itu, misalnya bahasa Jepangnya belum memadai misalnya, ya bisa pakai. Nah, kadang ya kita nggak bisa, kalau begitu kadang kita nggak bisa banyak pilihan ya. Nah, untuk supaya kita bisa ke sana, paling nggak kita bisa pakai naskah yang udah ada dulu gitu kayak tadi ya, sebagai latihan menuju ke apa yang ingin disampaikan, ingin dilakukan gitu. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau berkomentar atau bertanya, silakan. Oke ya. Dan Silakan. sebenarnya PPT Hapyo ini maksimal berapa ya Sensei ya? Kalau dari Sensei? Berapa ya? Sebenarnya asal jangan kayak contohnya ya, maaf ya, kalau misalnya pakai punya Stefano kemarin itu panjang banget sih. Sampai berapa slide ya? Itu panjang banget sih. Ya yang penting jangan ngambil waktu buat temennya yang lain sih ya. Seperti itu. Jadi berapa ya? 10 juga udah panjang ya. 10 15 mungkin 15 panjang banget. 10 lah ya. Sebenarnya nggak ada patokan, yang penting jangan sampai, kayaknya kalau banyak banget juga ini ya, maksimal Hapyonya 10 menit gitu kali ya. Jadi itu aja sih patokannya ya, jangan panjang-panjang ya. Oke, makasih. Silakan yang lain ada berkomentar atau bertanya. Ada? Untuk yang lain gimana nih yang belum sama sekali belum Hapyo? Ada di sini ada Stefani udah belum ya? Belum ya. Ahmad Rafi, Falah Naufal, Vinka, Gloria, terus Santi udah belum ya? Udah ya kayaknya. Barangkali ada yang mau diceritain tentang kendalanya ya. Pakai chat juga boleh sih. Oke. Ya baik, kalau tidak ada ya. Jadi sekali lagi minggu depan saya harap ada 5 orang pas ya, 5 orang yang bisa presentasi untuk minggu depan. Kalau misalnya jangan terlalu maksain diri, maksudnya jangan terlalu maksain saya harus bisa Hapyo tentang ini gitu, tapi bikinnya susah gitu loh. Nah, kalau bikinnya susah mendingan bikin yang gampang dulu aja. Jangan nentuin targetnya tuh tinggi banget buat diri sendiri ya, buat kita sendiri, buat diri sendiri itu paling enggak small step dulu. Small step ya. Supaya bisa terbiasa dulu, nanti kalau sudah small stepnya agak banyak bisa ambil yang lebih tingkatnya di atasnya gitu. Jadi jangan buru-buru ya. Ya, itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Sebelum saya tutup ya, ada yang mau disampaikan dulu dari kalian? Dari komentar atau pertanyaan? Ya. Oke, baik ya, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih sudah luangkan waktunya untuk ini. Terus sudah Hapyo tadi yang Dita, terus yang bikin video juga ya, Salman sama Gilang, makasih banyak ya. Semoga dengan yang sudah Hapyo dengan langsung itu udah baik sekali. Yang video diharapkan videonya itu bisa jadi jembatan ya, karena dengan bikin video kan kita juga berlatih ngomong gitu kan ya.
waktu ambil suaranya ya, itu sebenarnya sudah bisa ya. Mungkin ada kendala lain ya, semoga bisa diatasi ya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskari sama des, bye bye. Minggu depan 5 orang ya, minggu depan ya. Terima kasih. Hai. Terima kasih. Kirimas.